kuliah Al-Islam. Soal yang pertama, pertanyaannya, apa relevansi mata kuliah Al-Islam dengan disiplin keilmuan Anda di Fakultas Agama Islam? Sertakan kontribusi Anda sebagai kaum terdidik untuk memajukan agama Islam. Jadi untuk jawabannya, hubungan agama dengan ilmu pengetahuan memiliki perbedaan menurut sudut pandang masing-masing individu. Jadi gini penjelasannya, agama dan ilmu pengetahuan dapat berkesinambungan bagi orang yang mempelajari dan mengamalkan keduanya. Sedangkan bisa saja kedua hal tersebut bertolak belakang apabila hanya dipelajari salah satunya. Melihat struktur sosial budaya penduduk Indonesia, agama dan ilmu pengetahuan dapat dihubungkan. Ilmu pengetahuan memberikan proses dan hasil secara fisik, sedangkan agama memberikan proses dan hasil secara spiritual. Di saat kita melakukan suatu hal seperti ujian, kita akan belajar sesuai materi. Akan tetapi, di samping belajar, kita akan berdoa agar ujian kita lancar. Perilaku belajar ini disebut usaha dalam ilmu pengetahuan, sedangkan berdoa disebut dengan pendorongan motivasi secara spiritual. Selanjutnya, kontribusi sebagai kaum terdidik untuk memajukan agama Islam. Saya memiliki peran yang lebih spesifik sekaligus strategis karena beberapa hal. Yang pertama, saya memiliki tanggung jawab untuk melahirkan manusia-manusia yang mampu mengemban amanah, ikut berpartisipasi, menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dalam alam semesta ini. Quran Surat Ali Imran 190, bagi kesejahteraan umat rahmatan lil alamin. Yang kedua, saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan negeri. Kemajuan berlandaskan spirit of Islam yang mendorong pemeluknya selalu menempa diri agar berguna bagi masyarakat luas karena etosnya sebagai manusia yang senantiasa bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Yang ketiga, saya tentunya juga mempunyai peranan penting dalam transformasi nilai-nilai ajaran Islam yang menyejukkan dan membangun semangat optimistis, bukan menyebar ketakutan ataupun semangat pesimistis. Dan yang demikian ini karena nilai-nilai ajaran Islam adalah menjanjikan ketenangan dan kedamaian. Selanjutnya jawaban nomor kedua. Manusia diciptakan Allah dari al-alaq. Dari segi pengertian kebahasaan, kata alaq antara lain berarti sesuatu yang tergantung. Memang, salah satu periode dalam kejadian manusia saat berada dalam rahim ibu adalah ketergantungan, hasil pertemuan sperma dan ovum yang membelah dan bergerak menuju dinding rahim lalu bergantung atau berdempet dengannya yang dinamai zigot oleh pakar-pakar embriologi. Kata alaq dapat juga berarti ketergantungan manusia kepada pihak lain. Ia tidak dapat hidup sendiri. Kehendak dan usaha manusia hanyalah sebagian dari sebab-sebab guna memperoleh apa yang didambakan. Sedang sebagian lainnya yang tidak terhitung banyaknya berada di luar kemampuan manusia. Terdapat pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30 yang berarti penguasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam Al-Quran ada beberapa konsep berkenaan dengan manusia, yaitu konsep Al-Bashir, konsep Al-Insan, konsep Al-Nas, konsep Bani Adam, konsep Al-Ins, konsep Abdu Allah atau hamba Allah. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna karena manusia memiliki segala unsur dari makhluk hidup lainnya ditambah dengan akal pikiran. Manusia membutuhkan agama karena hal tersebut merupakan fitrah manusia. Fitrah tersebutlah yang menyebabkan manusia berhubungan dengan agama yang menjadi jati dirinya. Jawaban nomor ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah terbentuk dalam 3 kata. Ahlun yaitu ahli, sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Wal jamaah yaitu sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang pasti. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sekelompok orang yang mengikuti ajaran Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Aswaja terbagi menjadi 4 pilar. Yang pertama tawasud, artinya moderat atau pertengahan. Yang kedua tawazun atau seimbang. Yang ketiga tasamuh atau toleransi. Yang keempat ta'adul, yaitu adil. Tokoh utama yang merupakan pendiri mazhab ini adalah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. 2 tokoh Sunni ini kemudian dalam perkembangan ajaran mereka menjadi doktrin penting dalam aliran Sunni, yakni aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah. Selanjutnya jawaban nomor keempat. Pertanyaannya, apakah Anda sudah beraswaja? Bagaimana ciri-ciri yang beraswaja? Jadi jawaban menurut saya, kalau dibilang sudah ya belum, kalau dibilang tidak ya sudah. Lalu bagaimana ciri-ciri yang beraswaja? Sudah dijelaskan ya oleh saya dari jawaban nomor 3. Jadi gini ciri-ciri yang beraswaja. Yang pertama yaitu tawasud, artinya moderat atau pertengahan. Jadi contohnya seperti gini, kakak saya dan adik saya bertengkar tuh. Jadi saya tuh harus jadi penengah. Penengah itu bukan artinya wasit. Yang kedua tawazun atau seimbang. Jadi contohnya seperti ini, waktunya ngaji, waktunya sholat ya sholat, waktunya main ya main. Tuh. Yang ketiga tasamuh atau toleransi. Jadi contohnya harus saling menghargai antara ke yang lebih tua gimana, ke adik gimana, ke kakak gimana, ke orang lain gimana, seperti itu. Yang keempat ta'adul, yaitu adil. Jadi contohnya seperti ini, diibaratkan saya mempunyai anak 3, SD, SMP sama SMA. Yang SD dikasih 5.000, yang SMP 10.000, dan yang SMA 15.000. Kenapa seperti itu? Itu sudah menurut saya itu adil, karena kebutuhan setiap masing-masing berbeda. SD gimana kebutuhannya, SMP bagaimana, SMA seperti apa kebutuhannya. Jadi itu adil. Jadi seperti itu ciri-ciri yang beraswaja. Selanjutnya jawaban nomor terakhir
yaitu nomor 5. Setelah manusia meninggal secara jasad, jelaskan proses perjalanan manusia setelah kematian sampai ke surga. Yang pertama, alam kubur atau alam barzah. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan berpindah ke alam barzah, tempat di mana setiap manusia akan berjumpa dengan malaikat munkar dan nakir yang akan menanyakan siapa Tuhannya, agamanya, apa kitabnya, dan siapa nabinya. Yang kedua, hari kebangkitan ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Selanjutnya, padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas di mana matahari hanya berjarak 1 jengkal di atas kepala manusia. Selanjutnya, yaumil mizan, hari pertimbangan amal baik dan amal buruk. Selanjutnya, yaumul hisab, perhitungan amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia. Selanjutnya, jembatan Shiratal Mustaqim. Selanjutnya, antara surga dan neraka. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.